Halo semuanya. Kembali lagi di Cermati, cerita matematika part 2. Masih sama gue, Monik, dan Abel tentunya. Dan gak lupa juga dua speaker gue yang kece-kece hari ini, Kak Maes dan Kak Alfa. Nah, bener banget, Mon. Kita udah di part 2 nih, Mon. Pastinya udah pada nggak sabar nggak sih buat denger jawaban dari Kalfa dan Kamaes? Pastinya dong, Bel. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, bisa nih ditonton dulu, biar kenal dulu sama speaker kita hari ini. Nah, betul banget tuh. Nah, oke. Mungkin udah pada nggak sabar nih buat nunggu jawaban dari Kalfa dan Kamaes dari pertanyaan yang kemarin belum kejawab tuh. Nah, pertanyaannya itu, apakah dari zaman maba harus ikut organisasi, kepanitiaan, lomba-lomba, dan gimana cara milih organisasi dan kepanitiaan yang sesuai buat diri kita? Kak Alfa deh, boleh deh. Oke, kalau menurut gua ya, tadi pertanyaannya menurut penting atau enggak ya buat ngambil kepanitiaan atau organisasi gitu ya. Jadi itu sebenarnya itu balik lagi ke ini sih, ke tujuan tadi gitu. Jadi kalau emang tujuan lu tuh buat nyari pengembangan diri segala macam tuh bisa juga, itu penting banget sih buat ngambil kepanitiaan sama organisasi gitu. Penting banget karena uh, itu ilmu yang nggak didapat di kelas kan. Kalau di kelas kan lu interaksi dengan dosen, dengan ilmu gitu. Kalau ini tuh ilmu yang uh, interaksi dengan sesama kita gitu, mencapai suatu tujuan gitu. Kalau panitiaannya. Terus apalagi, sorry, pertanyaan? Gimana cara milih organisasi dan kepanitiaan yang sesuai buat diri kita, Kak? Oke, kalau gimana cara memilih, yang pertama ini sih paling dilihat dulu dari apa, kalau organisasi kan sama kepanitiaan beda ya. Kalau organisasi tuh lebih lebih kontinu bahasa gue matek banget ya, kontinu lebih apa ya, jadi uh, biasanya tuh lebih kerjanya tuh bukan kerjain project gitu, jadi ngurus sesuatu, ngurus himpunan lah segala macam gitu dengan bidang-bidangnya masing-masing gitu. Terus tipsnya ya yang ini aja sih, sesuai hobi aja sih. Kayak gue dulu, gue tuh sangat suka olahraga ya kalau gue dulu, jadi gue ikut HMD-nya bagian olahraga namanya space gitu ya kan. Terus kalau Mahes dulu dia suka membantu sesama gitu, membantu mahasiswa lain, membantu teman-teman yang lain, jadi dia ngambil aksioma gitu. Nah ya makanya gitu, jadi sesuai sama hobi kalian aja, sama kalian tuh mau ngembangin diri di mana gitu. Misalnya kalau gue dulu, gue tuh pengen banget punya relasi di UI gitu. Gue pengen banget punya teman dari luar fakultas gitu. Di luar kita dulu OKK juga kan, dulu ada OKK gitu, ada PSF. Di luar itu gue pengen punya teman juga gitu. Nah akhirnya dulu gue ikut Olimpiade UI gitu, jadi panitia futsal. Terus kayak itu seru banget sih. Terus di MIPA juga gue ikut panitia MIPA Cup ya, MIPA Cup. Terus itu sih paling ikut panitian-panitian yang emang kalian interest dan kalian tahu acaranya tuh, kalian tahu acaranya kayak gimana dan bisa ngembangin diri kalian gitu. Itu sih tips gue, sama ya itu aja sih gue. Mungkin dari Mahes pasti lebih lengkap sih kalau yang Mahes nih, gila ketua Ben. Apa ya, kalau dari gue, kalau ditanya harus apa enggak ini sih, enggak harus sih. Kayak misalnya nih, harus nggak sih buat misalnya nih gue yang udah pengen banget jadi researcher, kayak gue pengen banget jadi dosen gitu, dosen murni gitu kan, gue harus banget nggak sih kayak ikut organisasi kepanitiaan yang banyak-banyak gitu kan? Harus apa enggak gitu? Ya jawabannya enggak dong, enggak harus dong. Yang gue harus lakukan adalah mempersiapkan diri gue buat gue pengen belajar matematika murni, gue ikut olimpiade, menorehkan banyak prestasi, gue riset A, B, C, D, dan lain segala macam yang akhirnya menunjang kebutuhan gue di masa depan gitu kan. Simpelnya kan kayak gitu. Seandainya gue mau jadi dosen murni, tapi kan enggak ya, gue nggak pengen jadi dosen murni. Nah, gue pengen gue berkarir di suatu saat itu, ya gue pengen jadi pengusaha, dan sebelumnya tuh pengen kerja juga, yang artinya gue perlu belajar skill komunikasi, gue perlu belajar gimana manage orang, gue perlu belajar menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah, dan ada di bawah tekanan. Nah, hal itu kan gue dapetinnya dari mana? Dari organisasi, dari kepanitiaan, dari dinamika yang gue temui di organisasi kampus dan lain sebagainya. Itu kan yang gue temuin itu ya. Itu jadi sebenarnya bener banget, gue sepakat banget sama Alfa. Kalau misalnya kita mau milih ya kita harus tahu juga kenapanya gitu kan. Kayak gue tuh pengen, tujuannya dua. Pas gue awal-awal maba ya, gue tuh pengen banget punya banyak teman,
Yang kedua, gue tuh pengen banget, ini concern organisasi gue itu di sosial politik gitu, di sosial politik. Makanya gue ikutlah kajian dan aksi strategisnya BEM, karena di HMD nggak ada, ya udah gue ikutlah yang ada berbau-bau advokasi gitu kan. Akhirnya gue ikut Adkesma. Nah, simpelnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya harus apa enggak, ya jawabannya enggak harus. Cuma kalau ditanya penting atau enggak sih buat upgrade diri lu, itu penting sih. Kayak organisasi kepanitiaan tuh bikin kita upgrade komunikasi, terus public speaking, terus manajemen organisasi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ya, ini menurut gue nih yang paling penting sepanjang gue ikut kepanitiaan organisasi, itu skill yang paling penting yang gue dapatkan dan bertambah itu empati sih. Karena Mahesa di zaman dulu nih, Mahesa di mungkin di SMA, di SMP, di SD itu orang yang sangat cuek dan bodoh amat terhadap kondisi orang lain ya. Gue tuh kayak bodoh amat, kayak ada orang ini parahnya gue sih, parahnya gue tuh kayak ada orang jatuh nih, orang jatuh depan gue nih, abang-abang gitu kan, abang-abang naik motor, dia meleng, mungkin dia pokoknya ada dishub, mungkin dia dishubnya cantik kali karena cewek kan, dia ngeliatin sampai gini terus dia nabrak, jebret, udah gue lewatin aja, biarin lah. Itu gue di zaman dulu gitu kan, kayak empati gue tuh sama keadaan sekitar tuh kayak rendah banget gitu. Nah itu gue belajar dari organisasi kepanitiaan, biar gue tuh lebih empati kepada orang, lebih simpati kepada orang, dan itu penting banget sih. Itu penting banget. Itu kalau gue jelasin pentingnya kenapa itu panjang banget, tapi itu bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Setuju. Setuju. Pokoknya balik ke tujuan awal kalian masuk ke Matik tuh ngapain gitu. Pokoknya itu udah dari itunya gitu. Jadi nggak ada yang maksa buat harus atau enggak gitu. Bener. Iya. Pokoknya jangan takut deh lu. Jangan sampai ya ini nih. Gue yang sering banget digembar-gemborin di dunia mahasiswa ya. Kalau misalnya nggak ikut A, nggak ikut B, nggak ikut C itu dikatain apatis gitu. Ya, itu jahat banget sih menurut gue. Itu menurut gue membunuh karakter seseorang ya. Karena ada nih pas gue temui di awal-awal perkuliahan tuh kayak lu nggak ikut aksi, lu apatis, lu nggak ikut kepanitiaan, lu apatis, lu nggak ikut organisasi, lu apatis gitu kan. Padahal tuh kita tuh belum tahu kan, apakah anak itu sebenarnya aktif di luar, membangun masyarakat dengan terjun, misalnya dia anak Karang Taruna, dia aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di rumah belajar yang free, atau dia ikut kayak apa sih namanya, ngebangun desa, ya kan? Itu kan kita nggak tahu ya. Tapi dengan entengnya kita ngecap dia anak yang apatis gitu. Nah, itu jahat. Itu membunuh karakter dia buat dia berkembang di kampus atau dia berkarir di kampus. Karir ini ya, karir organisasinya. Nah, itu harapannya jangan ada sih di teman-teman mahasiswa baru yang apa sih? Yang dengan entengnya ngecap orang lain tuh apatis, dengan entengnya ngecap orang lain tuh sebagai sosok yang egois gitu sih. Karena bisa jadi dia punya kesibukan lain, entah dia ngebantu orang tuanya jualan, itu kan kita nggak tahu ya. Itu sih. Itu yang gue temui, karena fakta itu beneran terjadi. Setuju. Di teman gue. Kayak dia nggak ikut organisasi, nggak ikut kepanitiaan karena dia harus bantu orang tuanya biar dia tuh apa sih tetap bisa kuliah gitu kan. Mungkin privilege tiap orang kan beda-beda ya ketika dia masuk kampus. Privilege-nya beda-beda. Nah, jangan sampai akhirnya yang punya privilege lebih itu ngejudge orang yang kurang punya privilege sih. Itu aja. Jadi sebenarnya yang tahu diri lu sendiri tuh, diri lu sendiri nggak sih? Betul. Apa yang lu butuhin dan output apa yang lu harapin dari organisasi atau kepanitiaan yang lu pilih gitu. Betul sekali. Betul banget. Betul. Lanjut aja nih, Mon. Lanjut. Kak Alfa, aku tuh kan tadi baca di CV-nya Kak Alfa tuh kan Kak Alfa tuh pernah dapat beasiswa In The Runners ya dari 2018 sampai 2020 kan. Sebenarnya Kak, aku mau tanya tuh sebenarnya tuh kayak ada nggak sih tips buat dapat beasiswa? Tips buat dapat beasiswa, yang pertama ini sih pasti nyari dulu nggak sih, aktif nyari ya, karena bisa nyari di web ya kan, di web beasiswa ada kan beasiswa WIACD, atau bisa juga ini pantengin sosial medianya
Adkesma ya, Adkesma sama Axioma sih. Itu membantu banget sih karena mereka tuh nge-share beasiswa yang bisa kita, bahkan kalau di Adkesma atau Axioma kan bisa lebih spesifik emang buat kita gitu. Kalau beasiswa UI ACID kan lebih lebih umum gitu. Jadi itu bisa banget dipantingin ke sosial medianya gitu. Pertama itu nyari-nyari aktif, yang kedua kalau buat keterima atau enggaknya itu dilihat juga sih dari beasiswanya ya. Misalnya syaratnya apa segala macam. Misalnya biasanya syaratnya sih nilai ya. Syaratnya nilai biasanya, terus komitmen gitu. Jadi ya tipsnya ya nilai kalau bisa tuh belajar dengan giat dulu sih. Belajar dengan giat terus karena biasanya beasiswa tuh di atas IP-nya di atas 3 nih kalau nggak salah biasanya ya gitu. Terus habis itu jadi beasiswa itu terus syarat-syarat beasiswa juga beda kan masing-masing. Ada yang kalau gue karena gue Indorunners ya gue bangga banget nih gue beasiswa Indorunners. Terus syaratnya kita tuh lari 5 km gitu per bulannya sekali gitu minimal ya. Jadi ya enak gitu dapat beasiswa, terus kita sehat juga gitu. Terus itu gitu. Kalau gue gitu ya dulu. Makanya jadi tipsnya ya dilihat juga dulu beasiswanya syaratnya apa. Kalau misalnya kita sanggup kita ambil aja gitu. Terus jangan lupa juga buat selalu belajar dengan giat sih, karena biasanya nilai segala macam gitu yang dipertimbangkan gitu. Komitmen harus komitmen banget sih gitu. Karena kita berurusan dengan biasanya kan dengan suatu sistem gitu yang bakal ngebiayain kita gitu buat beasiswa gitu segala macam gitu. Itu aja sih. Jadi harus tanggung jawab ya. Iya betul. Betul. Semangat lah. Bisa lah. Rezeki semua udah diatur gitu. Jadi cari kemanapun beasiswa insya Allah dapat lah. Nah, yang penting usaha sama percaya kalau kita bisa. Itu aja. Nah, kan Kalfa sama Kames nih baik akademis dan akademisnya bagus nih. Gimana nih cara nyimbangin keduanya nih Kak? Bagus ya, bagus banget. Kayaknya gue enggak deh. Gak tahu sih. Ya, ini kalau teman-teman kita yang nonton kayak ya seneng ya mendengar ini, oke. Syara. Ketawa deh mereka. Iya, mereka ketawa-tawa. Dari siapa nih? Dari gua dulu, Mahes dulu? Boleh dari lu, Pak. Dari gua dulu, oke. Kalau gimana ya ngimbangin akademis sama non akademis tadi ya? Pertama dulu tuh sebenarnya gue nggak bisa langsung jadi orang yang time managementnya bagus gitu. Dan memang semua orang tuh beda cara mengatur waktunya. Ada yang dia udah buat jadwal seminggu ngapain aja ada, dan itu dia kerjain ada. Kalau gue tuh tipenya yang sangat-sangat kayak gue udah tahu nih mau ngerjain apa gitu. Gue tuh udah tahu kerjaan gue apa selama seminggu atau selama 2 hari ini, tapi gue nggak terpaku sama jadwal gitu. Jadi itu dan gue baru sadar itu pas masuk ke semester 4 nih, telat banget itu parah gitu. Jadi kalau bisa dari awal tuh kalian pertama tahu dulu kayak batas kalian bisa belajar kapan gitu. Terus dengan batas kalian bisa belajar kapan, misalnya belajarnya di kelas aja udah cukup gitu. Nah itu kalian berarti bisa ngambil hal-hal di luar kelas yang lebih banyak gitu. Terus atau kalau misalnya ternyata kalian di kelas tuh masih kurang ngerti, terus kalian berarti harus nyisihin waktu lagi buat belajar di luar gitu. Nah berarti kan kegiatan selain belajar yang di luar, karena kan sebenarnya belajar itu juga penting kan, gitu. Tapi ya urusan-urusan lain juga penting juga, jadi diseimbangin gitu. Nah makanya jadi porsinya tuh harus punya masing-masing, dan yang tahu porsinya bagus untuk masing-masing itu ya kita sendiri gitu. Nah, kayak gue tadi gue tuh bisa belajar kalau gue di kelas udah nyatet, gue nggak perlu ngulang lagi gitu. Jadi ngulangnya nanti aja pas udah mau ujian, gue baru ulang lagi gitu. Kalau gue nggak nyatet, berarti konsekuensinya di luar kelas gue harus belajar lagi nanti gitu. Jadi seimbangin aja apapun yang porsinya non akademis sama akademis. Skala biasanya di orang juga nyebutnya skala prioritas ya, itu juga harus biasanya orang juga pantengin dari situ sih. Ini dari Mahes. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang bagus apa enggak ya, seimbang apa enggak, kayaknya enggak seimbang banget deh. Beda sama Alfa gitu. Karena
gue baru menemukan pola belajar gue tuh di semester 5 gitu, nggak dari awal. Jadi semester 1, 2 masih aman lah, semester 3, 4 tuh bener-bener hancur, bener-bener kondisi akademis yang sangat jauh dari standar lah atau jauh dari rata-rata orang gitu kan. Nah di semester 5 lah akhirnya mulai tersadar tuh, akhirnya gue merencanakan. Inilah titik baliknya tuh lewat perencanaan sih. Menurut gue merencanakan tuh bagus sih, merencanakan sesuatu tuh bagus. Jadi lu tuh punya target dan akhirnya lu punya apa sih istilahnya beban ya, lu punya beban buat memenuhi target itu. Kalau dari gue tuh lebih ke ngebaginya itu jam sih. Kayak sehari gue wajib banget belajar 1 jam gitu. Nah itu dari gue, baik itu gue mulai dari abis maghrib ataupun gue sebelum tidur. Nah tapi gue ngewajibin mulai semester 5 itu ya, mulai semester 5 itu gue mulai ngewajibin sehari itu belajar 1 jam. Dulu di semester 1 sampai 4 tuh nggak pernah sama sekali gue nyentuh buku tuh, jarang banget gitu kan. Paling Hamin satu ujian itu gue biasanya baru tuh nyentuh buku. Terus ngerepotin teman kan akhirnya. Ngerepotin. Mungkin Alfa juga salah satu yang gue repotin, kayak Pak besok materinya apa aja Pak ujian gitu kan. Ajarin gue dong gitu. Iya Pak ya. Enggak ngerepotin ya. Gue seneng Itu kok. kan itu kan jatuhnya kan karena lo nggak merencanakan, karena lo nggak seimbang akademis sama organisasinya, jadinya kayak gitu. Nah tapi ketika semester 5 itu mulai apa namanya, mulai HMD akhir-akhir, pas sudah lagi maju BEM tuh, gue mulai merencanakan lah, oh gue harusnya gini gitu. Dan alhamdulillahnya sejak saat itu sampai sekarang tuh gue ini terus cum laude terus, selalu di atas 3,5. Nah itu menurut gue sangat ngefek. Kenapa? Karena habits lu yang lu bangun dari belajar itu bikin lu apa ya, bikin lu keinget terus kalau lu tuh harus belajar kan. Nah, sekarang kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan nih Kak, buat Kak Mas sama Kak Alfa dari Cermati Question Box nih. Nah, kita udah milih 4 pertanyaan nih. Yang pertama itu ada dari Steven Fernaldi. Pertanyaannya, gimana caranya beradaptasi di dunia kuliah? Mungkin dari tadi cara belajar atau time management-nya Kak. Lu tuh nggak apa-apa, lu tuh nggak usah malu kalau misalnya lu tuh negor cutting duluan, ngechat cutting duluan, terus apa sih namanya, minta tolong sama cutting tuh lu nggak usah malu, pun sama teman angkatan lu gitu kan. Karena apa? Karena dari awal gue di Matek, gue tuh bener-bener dikasih suasana atau dikasih budaya yang bikin gue tuh nyaman, ngobrol sama temen, ngobrol sama cutting, bahkan cutting itu nggak segan-segan. Kayak lu mungkin ya di luaran tuh ada kan, kayak masih ada beberapa kita temukan tuh di kampus-kampus lain, kayak cuttingnya tuh bener-bener nggak mau negor mahasiswa baru kalau misalnya nggak ditegur duluan gitu kan. Dia nggak mau istilahnya ngajarin kalau misalnya mabanya itu minta tolong apa segala macam. Nah tapi kalau misalnya di Matek itu tuh bener-bener open banget cutting-cuttingnya. Dulu tuh kan gue tuh 17 ya, gue tuh ke anak 15 sama 16 tuh kalau misalnya minta tolong tuh pasti diajarin. Kalau ketemu di jalan pasti tegur-teguran, ngobrol. Nah yang penting kita membuka diri aja sih tipsnya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Karena kalau misalnya kita terus-terusan malu sama takut, kita nggak bakal mulai adaptasi. Gitu. Mungkin bisa tapi lama gitu. Nah, ketika kita bersosialisasi, ngobrol-ngobrol santai, itu bisa jadi lebih cepat adaptasinya. Gimana Alfa? nih kalau dari Kak? Kayak gue udah semua udah disampaikan sama Pak Hes sih. Jadi adaptasi tuh ya namanya adaptasi pasti nggak langsung bisa gitu loh. Jadi nambahin aja paling ya semua butuh waktu gitu. Jadi jangan takut berproses sih, biasa aja nggak apa-apa. Kita yang penting selalu setiap hari ada progres. Itu aja. Intinya terbuka dan sabar ya Kak. Iya betul. Terbuka, sabar sama semangat ya. Jangan lupa semangat sih. Karena kalau nggak semangat nggak menggebu-gebu gitu, nggak bisa adaptasi lebih cepat gitu. Dan pelan-pelan ya Kak ya, nggak usah buru-buru. Ya, betul, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Lanjut nih, ada pertanyaan dari inisial NAF. Dia nanya, apakah kalau di Siakwar berarti udah nggak ada harapan ya Kak? Sekalian nih tips and trick biar nggak keluar dong Kak. Boleh nih dikasih ke Alfa dulu. Kalau buat tipsnya biar nggak kalah siak,
Yang pertama, ini pertama banget ya. Yang pertama, jangan sampai kalian lost kontak sama teman-teman yang pertama ya gitu. Terus harus saling ngobrol lah, saling kayak nanya-nanya gitu. Kira-kira bakal kan emang dibukanya goib juga kan, kayak bisa dibuka jam 9, bisa dibuka jam 9:01 atau jam 9:01 gitu. Kan bisa aja kan gitu. Jadi jangan lost kontak sama teman-teman gitu. Terus yang kedua, jangan sampai mulesnya tuh mules pas mau siakwar tuh ditahan gitu. Jadi jangan sampai itu, karena waktu itu gue kalah tuh karena gue mules, akhirnya pas dibuka siaknya jadi gue nggak ini, jadi gue nggak ada yang ngisiin gitu. Jadi ya itu, makanya ada temen sama jangan sampai mules pas lagi ngisi sih. Gitu aja sih paling saran gue. Gak ada lagi saran siap gue ya. Semangat aja siakwar mah. Ya, yang penting ada temen ya. Jangan mulus deh pokoknya. Kalau mulus tuh kalau mulus diurus segera gitu. Jangan sampai udah hamil 5 menit kayak mau dibuka gitu lu baru mengurus itu gitu. Jangan. Kalau bisa langsung urus. Gas. Gitu. Kalau gue tuh jarang tau siakwar. Gue tuh siakwar tuh cuma sekali yang gue yang isi ya. Gue tuh kebanyakan diisiin orang gitu. Itu kan temen ya kan. Nah, itu. Diisiin temen, dia semester 1 semester 2 tuh masih diisiin kakak asuh gue. Nah, kan dulu kan gue nggak tahu ya. Ini kan konteksnya gue mempersempit konteks, kayaknya konteks yang dimaksud siakwar tuh kayak milih dosen kan. Iya. Nah, itu kan yang tahu dosen-dosen bagus itu biasanya cutting gitu. Nah, ya udah gue titip lah ke Kak Dea waktu itu, anak 2015. Kak, ini dong Kak, pilihin dong Kak. Akhirnya beneran disiakwarin waktu itu sama dia. Dan menang tuh semester 1. Tapi semester 2-nya kalah. Dan seterusnya akhirnya kalah. Karena waktu itu, gue menang sekali waktu itu pas semester 5. Kan? Semester 5. Terus kalau udah semester atas, biasanya udah nggak siakwar sih. Awal-awal aja. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya tadi udah disebutin semua sama Alfa. Bener sih itu tadi. Intinya kan poinnya kan lo harus jadi yang paling cepat kan. Ya udah. Berarti kalau lo mau jadi yang paling cepat, lo harus standby. Yang pertama, kalau nggak bisa standby, titip teman. Terus yang kedua, internet lo harus cepat sih. Kalau misalnya kuncian lo mau menang, lo siakwarnya di Fasilkom. Fix lo menang. Karena internetnya kenceng banget. Ya nggak sih? Lu siakwar di Fasilkom udah pasti menang. Fasilkom, iya nggak ada lawan itu. Parah dah. Nah, lanjut nih. Ada pertanyaan dari inisial BR. Dia langsung nanya nih 2 pertanyaan. Yang pertama, penting nggak punya circle atau peer? Dan kita harus kenal sama cutting atau enggak? Kak Mahes duluan. Oke, penting lah. Dua-duanya penting lah. Dua-duanya penting. Kalau lo punya peer, dampaknya apa? Dampaknya ya lo bisa saling bantu kalau lagi ada kesusahan. Kalau misalnya dalam konteks akademiknya lo bisa, istilahnya kalau nggak ngerti bisa nanya dia. Kalau misalnya lagi galau-galau bisa curhat ke dia. Nah, ini konsultannya di peer gue tuh Alfa tuh. Jadi kalau ada masalah apa-apa tuh orang-orang ceritanya ke Alfa kan. Dia makanya sebutnya konsultan percintaan, konsultan akademis, konsultan skripsi, coding tuh Alfa semua tuh konsultannya. Nah, kalau kenal cutting itu pentingnya kenapa? Karena cutting itu bisa ngebantu kita, kayak misalnya buat kayak tadi kan, milih dosen, milih matkul, milih peminatan, terus saran buat organisasi yang ada di kampus. Itu kan dia udah lebih awal tahu kan, dia udah lebih awal berkuliah sehingga dia bisa kasih saran ke kita nanti negatif positifnya apa, walaupun pada akhirnya kita yang nentuin ya, tapi dia bisa kasih kita advice gitu. Dan banyak juga di antara cutting yang udah lulus itu akhirnya ngasih kayak info-info lowongan, info-info ngajar dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi benefit lebih buat kita kalau misalnya kita kenal sama cutting. Itu sih. Kalau dari Alfa gimana nih? Dulu kan kalau kita di SMA ya, kalau kita di SMA, di SMP, di SD gitu, itu tuh masih ada guru gitu loh. Kalau misalnya kita cabut sekolah atau ngapa-ngapain gitu, itu masih ada guru yang kayak nyari-nyariin kita segala macam gitu. Tapi kalau kuliah itu tuh dosen nggak akan nyariin lo gitu. Jadi ya teman-teman lu gitu. Jadi kalau tadi Mas kan kayak berusaha untuk cari teman segala macam. Nah ya jadi gue
gue tuh mau ini aja ngasih apa ya, saran gitu buat teman-teman nanti yang bakal hidup di Matek gitu. Jadi jangan sampai empati kalian tuh terhadap teman-teman yang lain gitu. Misalnya karena online gini apalagi ya kan, jadi lebih memperhatikan satu sama lain juga gitu. Karena gue akan jamin nggak akan ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri gitu di sini gitu. Gue akan jamin itu. Pasti akan lu butuhkan minimal satu orang lah untuk bisa lu survive di sini. Lu nggak akan bisa hidup sendiri di sini. Nah, makanya jadi sebisa mungkin jangan cuman kita cari teman, tapi kita juga ngelihat gitu sekitaran kita apakah ada yang membutuhkan tolong atau apa, saling care segala macam. Dan itu terkadang sangat-sangat berharga gitu loh buat seseorang gitu, kayak sekedar menanyakan halo apa kabar gitu, kayak wow itu besar banget sih. Wow, lagi masa-masa gini ya itu, dan ditanya apa kabar, lagi apa, atau ada yang bisa dibantu, wah itu pertolongan yang lebih besar, itu besar banget pertolongannya gitu. Jadi itu aja sih gue nambahinnya dari Mahes gitu. Betul banget tuh Kak. Jadi selain harus cari teman, kita juga harus jadi Iya, teman ya bener. Kak. Keren banget sih. Itu tuh apa ya? Karena Alfa tuh bener, bukan nakut-nakutin ya. Kalau misalnya lu itu nggak bisa sendirian di Matek, itu tuh beneran terjadi loh. Itu beneran terjadi. Banyak orang-orang yang nggak bisa survive di Matek karena dia tuh sendirian gitu. Itu beneran terjadi dan akhirnya pindah ke kemana. Itu sih. Pokoknya jangan sendiri, guys. Kalau misalnya ngerasa sendiri, curhat aja ke Ketang, ke Alfa. Iya. Jadi kalau gue tuh seminimal mungkin saat lu sendiri tuh lu masih ada yang bisa dihubungin gitu. Jadi ya minimal Ketang lu lah gitu, minimal ya gitu. Jadi gangguin aja Ketang lu nggak apa-apa emang udah tugas dia itu udah hakikatnya dia harus begitu gitu. Dan dia pasti open gitu. Jadi itu circle atau peers selain penting buat kuliah dan akademis, tapi buat emotional support juga penting banget. Penting banget. Kalau gue boleh simpulin nih Kak dari jawaban Kakak tadi, buat maba nih. Jadi buat kuliah kita tuh harus tahu prioritas kita apa. Dan untuk organisasi sendiri kita nggak harus ikut ya, tapi penting karena kita yang tahu sendiri apa yang kita butuhin dan kapabilitas diri kita buat ikut sesuatu organisasi tersebut. Dan dari organisasi sebenarnya kita bisa dapat pelajaran kayak empati, public speaking, dan komunikasi dengan orang lain. Buat di dunia bekerja juga itu jadi guna banget. Terus samanya halnya dengan lomba. Ikut lomba pasti bagus banget, asal dengan ikut lomba itu kita bisa bikin diri kita lebih baik lagi. Kita bisa bikin upgrading diri sendiri dan sekali lagi tahu batasan kalian apakah lomba itu berguna dan kalian mampu melakukan lomba tersebut. Nah, terus buat beasiswa nih, kalian harus rajin cari info di web beasiswa, banyak tuh. Di UI juga punya tuh web beasiswa kan. Dan kita harus komitmen, kalau dapat beasiswa harus ada komitmen, harus tanggung jawab dengan hal yang udah didapat dari beasiswa tersebut. Dan kemudian untuk nyimbangin akademis dan non-akademis, Kak Alfa bilang, yang kayak Kak Alfa bilang dan Kak Mayas bilang, kita harus tahu porsi masing-masing antar belajar sama organisasi. Karena kita harus tahu perencanaan dan kita bisa bikin habits biar kehidupan kita seimbang antara non-akademis dan akademis. Nah, bener, bagus banget tuh buat dari Kak Alfa dan Kak Mahes. Nah, dari Kak Alfa dan Kak Mahes sendiri ada nggak sih closing statement nih buat para maba nih Kak? Boleh nih Kak. Closing statement apa ya? Ini dari siapa dulu Pak? Dari lu deh, lu. Oke. Ini sih, kalau dari gue, mungkin yang tadi udah sempat gue bilangin juga ya, masa-masa jadi mahasiswa tuh masa-masa buat kita tuh bebas belajar, beraktivitas, bahkan berideologi sebelum akhirnya nanti mungkin aja kita kan terkengkang satu sistem ya. Maka dari itu manfaatkanlah momen-momen jadi mahasiswa ini buat kita tuh nge-explore diri kita lebih luas lagi, meng-upgrade diri kita lebih baik lagi, terus mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa bermanfaat buat diri kita di masa depan. Gitu. Jadi jangan pernah takut buat mencoba selama hal tersebut nggak bertentangan dengan hukum dan nggak dalam konteks yang negatif kayak gitu. Coba aja. Karena
sepengalaman gue, apa yang gue pelajari sejak maba gitu kan, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat akhir itu akhirnya membuat gue lebih dewasa, membuat gue lebih tahu sebenarnya menyelesaikan masalah ini tuh gimana, pendekatannya gimana. Itu kan dibangun dari pengalaman. Nah, semoga teman-teman juga nggak takut buat coba hal-hal itu, teman-teman berani buat mengambil hal tersebut dan akhirnya bisa terupgrade gitu. Semangat teman-teman mahasiswa baru, semoga kuliahnya lancar dan apa yang teman-teman mimpikan bisa tercapai di Matek. Keren banget. Ya, dari gua jangan membatasi diri. Sekali lagi jangan membatasi diri, tapi ingat juga batasan diri masing-masing. Tapi jangan batasin diri untuk berkembang. Selalu ambil take every chance and give the best gitu. Itu bagus banget sih. Jadi terus selalu ingat prioritas, selalu empati ya. Terus jangan lupa kalau hidup kita nggak sendirian, kita selalu punya orang di dekat kita gitu, jangan lupa. Terus ya buat mahasiswa baru matematika, jangan berhenti bermimpi pas masuk sini, apapun yang udah yang terbaik. Terus jalanin aja kesempatan kuliah ini, kesempatan buat mencari ilmu ini sebaik mungkin, karena nggak semua orang bisa dapet. Terus dan lebih banyak mengekspor seperti yang Mahes bilang tadi, karena masanya cuma sebentar dan habis ini kehidupan yang lebih nyata akan kalian jalanin gitu. Jadi semangat terus, selalu percaya diri, selalu positive thinking, itu kuncinya banget, dan selalu sabar gitu. Jadi itu udah kunci buat kita survive dan kita sukses di kehidupan nanti gitu. Semangat buat mahasiswa baru. Bisa. Mantep banget closing statement-nya. Makasih banyak Kak Mahes sama Kak Alfa udah luangin waktunya buat jadi speaker di Cermati kita kali ini. Semoga sehat selalu Kak dan lancar semua urusannya. Makasih juga buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast kita dari part 1 sampai sekarang part 2. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat serta tips and trick yang udah dikasih nih sama Kak Mahes dan Kak Alfa. Nah, benar banget teman-teman. Jangan lupa dipraktekin dan diaplikasiin dalam kehidupan kalian nanti ya, yang berguna buat diri kalian. Cielah, bener banget tuh Bel. Ya udah, kalau gitu akhir kata dari gua Monik dan gua Abel. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Cermati episode selanjutnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and share postingan ini supaya teman-teman yang lain bisa ngelihatnya. Dadah.